Oke, pertemuan ke-11 sosiologi politik. Yaitu pertemuan ke-11 ini kita akan membahas pecahnya tembok Berlin dan kekalahan kekuatan sosialis kapitalisme dan demokrasi liberal. Yang kedua itu demokrasi nasional dalam pilihan yang dilematis ataupun antara demokrasi liberal dan kapitalisme global. Topik yang pertama itu membahas pecahnya tembok Berlin. Berlin terletak jauh dari dalam wilayah menjadi Jerman Timur. Tetapi sebagai bekas ibu kota Kekaisaran Hitler, Berlin mendapat perlakuan khusus. Kota itu sendiri terbagi antara 4 kekuatan sekutu setelah perang, dan karenanya juga dibagi menjadi 2 bagian setelah Jerman Timur dan Jerman Barat diciptakan. Berlin Barat yang terbentuk dari sektor kota Inggris, Perancis, dan Amerika secara efektif menjadi pos terdepan Jerman Barat yang kecil di tengah-tengah Jerman Timur. Namun di luar Berlin, perbedaan antara kedua negara menjadi semakin mencolok. Jerman Barat mengalami keajaiban ekonomi berkat subsidi dari kekuatan Barat, sementara Jerman Timur itu berjuang secara ekonomi. Kemudian selama tahun 1950-an beberapa juta orang memilih pergi ke Jerman Barat untuk mencari pekerjaan dan kualitas hidup yang lebih baik. Gitu. Secara simbol, seiring waktu titik-titik tertentu di sepanjang tembok Berlin menjadi simbol divisi yang terkenal. Checkpoint Charlie, sebuah perbatasan antara bekas wilayah kota Amerika dan Soviet, terkenal dengan tanda yang dengan berani menyatakan Anda meninggalkan sektor Amerika. Begitu. Kemudian runtuhnya blok komunis timur tidak hanya memperkenalkan kapitalisme dan demokrasi ke negara-negara yang baru dibebaskan. Perang Yugoslavia membawa kembali nasionalisme dengan sepenuh hati, hanya menyerupai periode-periode antar perang gitu. Ini terbukti menjadi perang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Melalui revolusi Amerika dan Prancis dan gelombang demokratis ketiga ataupun di mana demokrasi perwakilan menyebar ke Amerika Latin, Asia Pasifik, dan Blok Timur. Namun dalam beberapa tahun terakhir, aliansi yang seharusnya antara demokrasi dan negara-negara telah berhenti. Hal ini terutama disebabkan oleh globalisasi, peningkatan jangkauan, kecepatan, dan ruang lingkup interaksi lintas batas, transaksi, dan hubungan ataupun globalisasi mengintensifkan hubungan sosial, politik, dan ekonomi melalui perubahan teknologi dan aliran orang-orang lain ataupun aliran-aliran dari sumber daya yang ada. Dan gagasan melintasi garis negara. Perluasan koneksi global telah sejalan dengan peningkatan upaya untuk mengatur urusan global. Meskipun negara sering menjadi peserta aktif dalam globalisasi, banyak ahli berpendapat bahwa peningkatan aktivitas tradisional merusak demokrasi nasional. Kemudian globalisasi itu menembus kedaulatan negara-negara dengan menyerahkan urusan domestik pada pengambilan keputusan internasional ataupun tradisional. Sekian dari penjelasan saya untuk pada pertemuan yang ke-11 itu mengenai perpecahan tembok Berlin dan demokrasi nasional dalam pemilihan dilematis.